Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Apa itu pariwisata? Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Biro Perjalanan Wisata Kepariwisataan dibagi menjadi 3 usaha. Usaha yang pertama adalah usaha jasa pariwisata, meliputi jasa biro perjalanan wisata, yang kedua jasa agen perjalanan wisata, yang ketiga jasa pariwisata, yang keempat jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, yang kelima jasa impresi aset, yang keenam jasa konsultasi pariwisata, dan yang ketujuh yaitu jasa informasi pariwisata. Usaha yang kedua adalah pengusahaan objek dan daya tarik wisata, meliputi pengusahaan objek daya tarik wisata alam, yang kedua pengusahaan objek daya tarik wisata budaya, dan yang ketiga pengusahaan objek daya tarik wisata minat khusus. Usaha yang ketiga adalah usaha sarana pariwisata, meliputi penyediaan akomodasi, yang kedua penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga penyediaan angkutan wisata, yang keempat penyediaan wisata tirta, dan yang kelima penyediaan kawasan pariwisata. Berikut saya akan bahas tentang jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, business travel, yaitu perjalanan untuk tujuan bisnis. Yang kedua, leisure travel, yaitu perjalanan untuk bersenang-senang dan menambah wawasan tentang lingkungan, budaya, dan sejarah. Yang ketiga, individual travel, yaitu perjalanan wisata untuk kepentingan pribadi serta berobat atau mengunjungi teman. Fungsi Biro Perjalanan Wisata dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi umum meliputi mempersiapkan dan mengurus perjalanan wisata, memberikan informasi dan penerangan tentang perjalanan wisata. Fungsi yang kedua adalah fungsi khusus sebagai perantara antara wisatawan dan industri pariwisata, memberikan informasi tentang daerah tujuan wisata, memberikan nasihat dan petunjuk tentang acara wisata, dan membantu pemilihan hotel, transportasi, dan fasilitas lainnya. Fungsi Biro Perjalanan Wisata sebagai organisator. Yang pertama, menciptakan kerjasama antara wisatawan dan industri pariwisata. Yang kedua, menyiapkan paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Dan yang ketiga, menawarkan paket wisata kepada calon wisatawan. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan dan bertindak sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa perjalanan. Mereka membantu wisatawan dalam merencanakan dan melaksanakan perjalanan dengan menyediakan jasa seperti tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Biro Perjalanan Wisata adalah industri pariwisata yang menghasilkan produk untuk kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk ini mencakup semua jasa yang dibutuhkan wisatawan, sejak berangkat hingga kembali. Biro Perjalanan Wisata juga merupakan usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi wisatawan. Yang berikut struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, General Manager, yang kedua manajer, yang ketiga supervisor, dan yang keempat karyawan. Yang berikut lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Fungsi pemasaran sangat penting dalam mempromosikan produk wisata dan meningkatkan penjualan. Dalam industri pariwisata, fungsi pemasaran meliputi menghubungi pelanggan, memberikan alternatif pilihan, menyebarkan informasi, merencanakan promosi, menganalisa data pelanggan, memelihara hubungan, dan melakukan kegiatan pemasaran lainnya. Berikut saya akan membahas tentang fungsi Departemen Operasional dalam industri pariwisata. Departemen Operasional memainkan peran penting dalam menjalankan operasional perusahaan pariwisata. Mereka bertanggung jawab untuk mengoleksi informasi, menerbitkan tiket, mengupayakan
pemesanan tur, dan lain-lain. Dan yang terakhir, fungsi operasional Departemen Keuangan meliputi pembukuan dan akuntansi atau bookkeeping and accounting. Yang kedua, pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok atau billing. Dan yang ketiga, perencanaan anggaran perusahaan atau budgeting.